kita lihat guys di lantai ini penthouse. Ini adalah training center. Jadi kadang-kadang dibutuhkan untuk pihak luar ataupun para tenan di sini, mereka perlu ruangan yang untuk mereka melakukan training atau seminar besar atau rapat besar. Nah, jadi kita sediakan ruangan, bisa disewa juga. Oh gitu, bisa disewa untuk umum juga, ya, untuk kegiatan. Ini konsepnya adalah Gemah Ripah Loh Jinawi. Karena Indonesia itu sebetulnya negara yang kaya. Jadi kalau kita lihat di sini, ayah saya kebetulan memang senang seni, gitu. kolektor lukisan dan sebagainya. Ini adalah presentasi bahwa Indonesia itu sebetulnya adalah penghasil beras. Jadi padi. Kemudian tadi kita bicara minyak goreng, iya. Nah, di sini ini adalah kelapa sawit. Kelapa sawit, karena Indonesia penghasil kelapa sawit CPO terbesar. Kelapa sawit, terus kemudian ada bunga melati. Wah, konsepnya menarik ya Bu. Kalau yang tadi kita di depan lihat padi, kalau yang ini sawit, ini kelapa sawit. Jadi memang Indonesia tuh kaya. Dan ini betul, padi. Langsung tahu ya guys ya. Langsung tahu dong. Gelunggung kan padi. kita Indonesia banget betul. Ya. Ini Indonesia tuh lengkap, ada kelapa, ada jagung, umbi-umbian. Jadi memang konsep ini masih waktu orang tua kami. Jadi lebih etnik gitu ya. Kalau tadi kan di ruang kerja itu kami generasi anak-anak, jadi lebih milenial gitu kan, konsep kerja bersama dan sebagainya. Ini songket Palembang karena ayah saya berasal dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan gitu. Ibu saya tadi kan padi karena dari Jawa Barat. Jadi lengkap merepresentasikan keluarga. Ibu, tapi kalau dari tadi Ibu cerita tentang konsep, bahkan untuk konsep gedung ini sendiri kan dikonsepkan oleh ayah Ibu sendiri. Iya, ini Kalpataru nih. Kedua orang tua. Iya. Ibu sekarang bergerak di bidang, kalau saya bilang, ekonomi, terus juga sekarang duduk di parlemen. Nah, ini kalau kita katakan keluarga Ibu itu sebenarnya keluarga dari seni, politik, atau seperti apa sih Bu? Sebetulnya kalau seni itu hobi. Jadi hobi. koleksi lukisan. Terus saya ingat waktu kecil, saya itu selalu dibawa oleh ayah saya ke Taman Ismail Marzuki. Mungkin anak-anak sekarang udah jarang ya melihat koleksi lukisan, terus datang ke pelukis-pelukis gitu. Karena menurut ayah saya harus ada keseimbangan. Jadi orang itu bekerja tapi juga ada hobi gitu kan. Walaupun nggak bisa ngelukis, artinya ngelukis nggak sebaik maestro-maestro. Karena kita juga harus menghargai. Kita punya Avandi, kita punya Sujoyono dan sebagainya, maestro-maestro lukisan. Kemudian juga tapi memang kalau dari keluarga kami itu lebih kepada wirausaha. Nah, saya ketemu pasangan suami dokter. Jadi yang ayahnya dokter anestesi, kakaknya dokter kandungan, suami saya onkologi kandungan. Jadi background yang beda. Tapi menurut saya justru di situ seninya gitu, karena apa yang kami bicarakan itu menambah pengayaan masing-masing. Background kami wirausaha, suami saya dunia kesehatan gitu kan. Ayah saya terjun juga ke politik, pernah menjadi anggota DPR RI walaupun dapilnya berbeda sama saya. Jadi sebetulnya ini bukan dinasti karena tidak diturunkan. Menjadi politisi itu waktu itu saya memang karena keinginan sendiri. Partainya juga berbeda, saya dari Partai Amanat Nasional, ayah saya partai yang lain, lalu kemudian kami juga dapilnya berbeda. Ayah saya dapil Sumatera Selatan karena memang sudah mendarah daging sebagai putra daerah di sana. Saya di Kota Bekasi dan Depok karena alhamdulillah sangat dibantu oleh karyawan saya yang mereka domisili dan turun-temurun keluarganya itu orang Depok dan orang Bekasi. Jadi asalnya Betawi Depok, Betawi Bekasi gitu. Menarik ya, keluarga Ibu itu dari berbagai bidang. Justru ini memperkaya banyak sekali pengalaman, cerita. Bu Intan, sebelum kita bahas nanti ini, saya sebenarnya penasaran gimana nih keluarga Bu Intan dengan berbagai bidang yang ada dalamnya. Saya penasaran, ini sebenarnya ruangan apa, Bu? Iya. Tadi kalau bicara beragam,
Saya politisi, dunia usaha backgroundnya, kemudian juga pendidikan dari hukum bisnis, gitu kan, S1, S2-nya. Kalau suami saya dokter, kalau dokter sekolahnya nggak selesai-selesai. Dari mulai dokter umum, dokter spesialis, ambil lagi super spesialis, sekarang masih terus juga karena apa namanya, ingin berkarir, bukan berkarir artinya kalau doktornya sudah, tapi insya Allah lagi merintis supaya sebagai pendidik menjadi profesor. Wow, doainnya guys. Iya, amin. Amin. Nah, ini semuanya. adalah ruang training center tadi saya bilang. Jadi ada kebutuhan baik dari pihak luar maupun dari para tenant, mereka membutuhkan training center karena di sini kan penyewanya juga mayoritas adalah perusahaan multinasional yang dari berbagai cabang datang, kemudian mereka perlu melakukan briefing, kemudian juga kalau rapat jadi lebih enak. Jadi kalau apa namanya, ini kalau di DPR kurang lebih bentuknya begini, saya udah familiar dari kecil. Pantesan akhirnya jatuhnya ke Mungkin parlemen begitu, juga ya Bu. Tapi Karena ngomong-ngomong soal gedung Iya. Intifauzi ini, Iya. ini Intifauzi sudah berdiri sejak kapan sih Bu? Ini dibangun pada saat Krismon. Waktu itu guys sudah lahir nih, belum nih? Kayaknya Krisis belum. moneter di Moneter tahun itu 98. Nah, udah itu lahir mulai itu dibangun. Oh, udah ya. Tapi masih 5 tahun. Yo. Nah, itu sudah dibangun, kemudian beroperasi tahun 2000 dan tidak ada yang berubah dari mulai pembangunan awal. Ini tidak ada yang berubah semua. Apa furniture, apalagi struktur ya, tidak ada yang berubah, termasuk ke karpet dan sebagainya, hiasan-hiasan yang tadi itu Sama sekali tidak ada berubah, Bu. Wah, Nah, ini lebih sudah kepada selama itu? iya. Makanya kenapa maintenance ini kami pegang sendiri. Jadi mulai dari cleaning service-nya, kemudian maintenance engineering, teknisi, semua kami pegang sendiri supaya betul-betul apa namanya bisa terawat. Jadi sentuhan perempuannya kelihatan kan? Iya. Lebih rapi, lebih apik gitu ya. Dan Insya Allah. Ibu kan semua kalau dibilang sekarang Intifauzi ini kalau dikatakan ini adalah usaha keluarga atau Iya. seperti apa Bu? Iya. Ya, artinya kami profesional. Profesional. Karyawan semua kami rekrut secara profesional, manajer, supervisor dan semuanya. Cuma memang pimpinan board of director-nya ini dipegang adik saya. Oh, seperti Karena memang tentu rasa memiliki itu ada, sehingga ya effortnya pasti luar biasa. Tapi Bu Intan sebelum masuk terjun di parlemen, Ibu Iya. mengatakan Ibu adalah seorang pengusaha. Ini apakah riwayat awal usahanya itu di Intifauzi ini atau sebelumnya Ibu ada bisnis atau usaha lain? Saya kuliah S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, itu mengambil hukum ekonomi atau hukum bisnis kalau sekarang bilangnya. Nah, lalu saya bekerja sebagai staf pengajar. Jadi, awalnya pengajar ya? Asisten dosen setelah lulus, tapi karena FHUI hanya menerima setelah lulus. Nah, sebagai staf pengajar, kemudian 2 tahun saya melamar bekerja di perusahaan grup besar yang alhamdulillah 13 tahun saya di sana. Walaupun artinya ayah saya sudah punya usaha, tapi memang kami ajarannya adalah anak-anak itu bekerja dulu di orang lain. Jadi tahu yang namanya absen, ya tahu bagaimana berdisiplin waktu, dimulai karir dari bawah. Alhamdulillah terakhir itu saya diamanahkan sebagai kepala representatif di Jepang, karena memang perusahaan itu banyak bekerja sama dengan produk-produk Jepang. Setelah itu saya ikut ayah saya berkarir lagi dari bawah gitu. Oh, jadi Dari bawah. dirasakan gimana caranya Iya, survive untuk iya, karir sendiri betul. hingga di titik saat Iya. ini. Keren sekali loh Bu Intan. Baru setelah itu saya diperbolehkan, karena tentu harus izin suami, keluarga, juga orang tua gitu kan, di politik, terjun ke Oh politik. gitu, inspirasional sekali seorang Bu Ayo, guys. Intan. Nah, iya tapi sebelum kita pindah ke lokasi yang lainnya, kita jeda terlebih dahulu ya Bu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Cerita Wanita.